Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi dalam ibadah keluarga. Malam hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal 9 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mari kita buka Alkitab kita. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena kami diberi kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, sehingga bisa memahami akan firman dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Imamat pasal 9 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 24 yang menyatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnyalah dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan yang dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tema renungan pada malam hari ini adalah tanggung jawab. Kata tanggung jawab tentunya sudah tidak asing lagi buat kita semua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban memikul. Setiap individu mempunyai identitas masing-masing dan tanggung jawab melekat pada identitas tersebut. Jika tidak mau dipandang sebelah mata, maka kita harus membuktikan tanggung jawab kita dengan baik. Dari pembacaan firman Tuhan, keadaan di mana wajib menanggung sesuatu atau tanggung jawab yang dilakukan dengan baik, itulah yang ditunjukkan oleh Imam Harun dan anak-anaknya pada saat mereka melaksanakan tugas prosesi ibadah bakaran di kemah Tuhan. Mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan benar, sehingga kurban penghapus dosa dan kurban keselamatan tersebut berkenan di hadapan Tuhan, membuat Tuhan bersukacita dan orang Israel pun bersorak-sorai. Dari pembacaan firman Tuhan kita tadi yang cukup panjang, ada 3 hal yang mendasari Harun dan keluarganya melaksanakan tanggung jawabnya tersebut. Pertama, sesuai aturan. Dan yang kedua adalah sesuai perintah. Yang ketiga adalah untuk memuliakan Tuhan. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya dengan aturan ini dapat kita lihat pada pembacaan kita tadi, ayat yang ke-16. Dikatakan, kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnyalah sesuai aturan. Nampak di sini Imam Harun dan anak-anaknya mengerjakan tugasnya dengan aturan yang ditetapkan. Para imam pun patuh mengerjakan tugasnya, sehingga tugas pelayanannya terselesaikan dengan baik. Kemudian, hal yang kedua, melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan perintah. Kata perintah dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-21. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Musa. Perintah adalah menyuruh melakukan sesuatu hal atas perintah Musa. Para imam patuh dengan perintah yang harus mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-23 dari pembacaan kita tadi dikatakan, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu nampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, dan terbukti Tuhan berkenan pada korban bakaran tersebut, dan bangsa Israel pun bersorak-sorak dan sujud menyembah Tuhan. Lalu
bagaimana hubungannya dengan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Kita pun mempunyai tanggung jawab yang diberikan Tuhan, khususnya tanggung jawab dalam bergereja. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan dengan meneladani cara hidup Harun di dalam bertanggung jawab. 3 hal tersebut adalah: pertama, hidup bertanggung jawab di dalam gereja dengan aturan, seperti membangun pertumbuhan iman, yaitu dengan berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Dalam ibadah ini ada doa. Doa ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Doa ini juga untuk masyarakat, untuk orang-orang sakit, untuk bangsa dan negara. Itulah bukti bahwa kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Kita mempunyai tugas untuk peka terhadap orang lain. Kita peduli terhadap orang lain. Kita memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa juga menolong orang melalui doa-doa kita. Kemudian membaca Alkitab. Bagaimanakah kita bisa mengenal Tuhan jika kita tidak sering membaca Alkitab? Melalui membaca Alkitab, seperti yang baru saja kita lakukan, kita bisa mendengar apa maksud Tuhan, dan kita bisa mengetahui apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita disapa dengan tema tanggung jawab. Berarti dengan pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita hendaknya senantiasa bertanggung jawab. Kemudian beribadah. Kita tahu bahwa beribadah seperti saatnya kita lakukan saat ini, di mana Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang kudus, dan kita berbicara kepada Tuhan dalam doa, nyanyian, dan pujian. Hal kedua yaitu hidup bertanggung jawab dengan perintah Tuhan, yaitu hidup kita harus menjadi teladan, menjadi berkat untuk orang lain, sehingga kehadiran kita menjadi berguna untuk orang lain. Alangkah senangnya jika kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, memberikan hati, memberi hati yang senang kepada orang lain. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, maka hal ini akan membuat Tuhan bersukacita. Hal yang ketiga adalah hidup bertanggung jawab melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Kita lakukan pelayanan kita dalam persekutuan kita. Kita lakukan itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga menjadi berarti, menjadi surat yang terbuka, menjadi menyenangkan hati Tuhan. Dan apapun yang kita perbuat itu adalah perbuatan kita hanya untuk Tuhan, seperti pada Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk orang lain.
tiga poin inilah yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing. Selanjutnya, tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pengurus Pelkat yang baru. Kami mengucapkan selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ingatlah Imam Harun dan keluarganya dalam mengelola Mezbah Allah. Dan keberadaan kita di tengah bangsa dan negara kita, di tengah bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia, mari kita hidup bertanggung jawab dengan mengikuti aturan dan instruksi pemerintah di dalam menekan penyebaran virus COVID-19 dengan memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan menjaga kesehatan. Demikianlah firman Tuhan. Amin.